Masih bersama kami di Satu Indonesia Pekan, masih dengan komunitas dari Bambu Juara Muara 2. Di sini ada personel baru lagi. Mau dikenalkan Kang Yadi, ini sebagai ketua Bambu Juara Muara 2-nya. Ada siapa Anggota-anggotanya siapa aja? Ini ada Kang Aris dan juga Kang Nono. Nono apa Nanos? Kang Mulyana ya sama. Kang Mulyana. Biasa panggilannya Kang Nono. Panggungnya Nono Nah, berarti. ini kan kita tadi sebelum jeda iklan kita udah diajarin. Nanti kita akan buat sesuatu nih berkreasi dari bambu. Boleh disebutin, Kang, apa aja yang sudah disiapkan di sini untuk membuat apa? Kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin mainan perahu nih, guntingan kunci. Yang pertama kita nyiapin bambu yang udah diirat. Oke. Irap Tapi kan saya harus nyiapin mental Diirat dulu. ditipisin. Oh, irap tuh ditipis. Udah dihaluskan. Dihaluskan, udah dirapihin gitu. Nah, tapi bener nggak sih, Kang? Sebenarnya kalau bambu itu kalau dibuat dari awal tuh kadang ini jangan dipegang-pegang karena nanti gatel dan sebagainya. Gitu loh. Ada betul nggak sih mitos-mitos itu? Memang betul kalau itu cuman gatanya hanya sementara aja. Oke. Itu juga hanya bambu yang muda. Kalau bambu yang udah maksimal, udah tua Udah enggak. kering gini enggak ya? Enggak. Kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya nih bambu yang sudah ditipisin jadi semuanya ini aman ya, teman-teman semua di sini. Aman, Terus, aman. Apalagi yang perlu Apalagi? disiapkan? Ini apa? Rencana kita membuat gantungan kunci jenis perahu. Jenis perahu. Yang dibutuhkan Pertama, Sebentar, Kang. Kang Aris mau nunjukin katanya Ya. kamera. Ini yang sambil dipotong. Ya, Gimana, ini Kang? yang pertama kita siapin dulu satu helai bambu. Oke. Kita potong, Potong. Seret langsung jadi seperti itu. ya. Oke. Kita potong. Ini gampang dibikin dua, dibuat pola. ya dua seperti ini. Oke. Nah, Sama rata ya. sama rata. Oke. Oh, Selanjutnya. ya dua begini. Ya, sama gini. Boleh? Kemudian kita garis dari sini, Oh, gampang motongnya ya ternyata ya. gampang. kan tajam itu. Ya. Enggak, ininya lebih tipis juga bambu. Lebih tipis. Justru inilah kelebihannya bambu tali itu. Seperti ini lenturnya. Makanya namanya tali. Iya. Nah, Oke, terus dibuat pola. setelah dibuat pola seperti ini, kita garis pakai pisau. Hati-hati ya guys. Ya, harus hati-hati ya. Nah, Oh, itu ditandainnya Kang, maaf. Di ini ya, jadi agak apa? agak miring. Miring gini, ke bawah. supaya dia membentuk kayak gini Ya. ya. Ini kan mau bentuk perahu ya, dia harus agak miring ke Di bawah. garisnya miring, oke. Jadi seperti ini. Jatuh. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya. Udah ini kita siapin lem. Oh, ini lemnya. Iya. Udah ngelem ah. Kita lem, Semi bareng. Coba langsung. atas lem, Terus, samain oke. lem. Nah, Nah, sambil Kang Aris buat ini di lem-lem, saya juga mau nanya sama Kang Yadi, Kang, emang bener ada info bahwa bambu ini sebenarnya bisa menghasilkan ribuan helai setiap tumbuh atau seperti apa sih pertumbuhan Betul. bambu? Kalau pertumbuhan bambu itu, termasuk tumbuhan endemis ya, yang bisa tumbuh di mana saja. Oke. Termasuk ya dari ratusan jenis bambu itu ada yang bisa dibuat produk-produk seperti ini. Oke. Salah satunya itu termasuk ya kehadiran komunitas Bambu Juara Muara 2 ini rencananya ingin mengangkat nilai ekonomi khususnya si pengrajin bambu. Oke. Dan rata-rata teman-teman komunitas ini warga sekitar juga ya? Warga sekitar. Jadi dari satu, maksudnya dari satu bambu itu bisa jadi misalnya kayak gini kan udah Bisa mulai jadi helai. ribuan helai. Oh, jadi bisa ribuan jadi helai. ribuan helai. Dan kenapa dikategorikan ingin meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat? Kita bisa contohkan ini dari satu helai. Ini aja satu helai bisa jadi 2 jenis perahu. Oke. Kalau di Tergantung ukuran tapi ya? ya Oke. tergantung ukuran. Segini ya Kang ya? Iya. Segini betul ya? Tergantung ukuran. Bahkan itu bisa 3 kayaknya ya, Kang? Enggak? Kalau panjang ini? 2 paling 2. Dua. Oke. Itu baru satu helai ya? Baru satu helai. Oke. Baru satu helai. Nah, ini kan bambu tali yang fleksibilitasnya lebih baik dibandingkan bambu-bambu lain gitu. Kang Nono, Enggak, tergantung ini. Apa? Tergantung produk yang akan dibuatnya. oke, kalau misalnya ini kan kita buat perahu begitu ya, otomatis kita harus ada cekungan-cekungan di bambunya. Pernah patah nggak sih ketika memang membuat? hati-hati. Tapi kayak ini fleksibel sekali gitu. Ini yang lagi Ini kan bambu yang udah di treatment. Oh, udah Ya, terima. udah kering juga, udah bagus.
Oke, Kalau jadi mentahan gitu nggak ada perawatan ya gitu. bisa patah ya? Bisa patah. Oke, jadi karena ini udah di treatment, Iya. jadi lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dibuat pola-pola seperti apa Ya, yang seperti itu. diinginkan. Oke. Gimana caranya nih ngelengkungin? Ini tadi udah dilem ya? Ya. Udah dilem terus nanti dicekunginnya gimana nih? Iya, jadi langsung tarik. Langsung di tengah. Oh, Oke, jadi dibutuhkan lem juga pemirsa untuk Tapi harus melekatkan sabar bambu ya. ini. Betul. Iya. jangan jedak gitu. Nah, ini kan bambu yang sudah di treatment. Boleh dikasih lihat nggak ini bambu? Dan ini bambu yang belum, kalau bisa utuh seperti ini. Betul. Betul, nanti dipotong-potong terus jadi seperti ini. Nah, contoh kan ini bisa jadi 4 helai Oh, ini. 4 helai. Oh, 4 Oke. Ini bisa jadi 4 helai ini ketebalan seperti ini. Jadi ada alat potong khusus atau Alat potong khusus ada, cuman kalau ini masih menggunakan manual juga. Oh, oke. Nah, ini bambu tali ya? Kalau ini bambu gombong namanya. Bambu gombong. Apa sih bedanya, kelihatannya dari apa sih, Kang? Pertama kalau udah sesuai dengan tekstur yang beda, terus di ukuran diameter, ketinggian, kata resistnya juga beda. Beda ya? Oh, oke. Tapi secara kasat mata kelihatan nggak sih? Ini bambu jenis tali, bambu jenis gombong dan sebagainya. Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Ya? Oke, bagi yang tahu, gitu ya. Bagi yang nggak tahu, Kalau nggak ngobrol sama biasa, komunitas. Ada karakternya masing-masing. Oh, ada Oke. karakternya. Ada. Seru sekali ini. Oke. Nah, biasa untuk membuat satu gantungan kunci butuh waktu berapa lama? Kalau jenis ini bisa paling ya sekitar 5 menit lah. 5 menit. Oke. 5 menit bisa langsung. Oke. Nah tadi, kalau ini tuh dijual, kalau ini dijual juga ya Kang ya? Ya, Berapa nih Kang kira-kira harganya? rata-rata kisaran di 15.000. 15.000. Tapi di sini juga ada banyak, ada angklung juga, ada kipas bahkan nih. Betul. Kalau ini kan kayaknya buatnya lebih rumit ya Kang ya? Itu pembuatannya lebih rumit, bahan bakunya lebih banyak. Lebih banyak. Cuman karena itu untuk kebutuhan rumah tangga, nilai jualnya di bawah ini. Lebih rendah. Kenapa Lebih rendah. bisa begitu Kang? Tapi bahan bambunya sama atau beda? lebih banyak jenisnya? lagi. Oh, Yang membedakan di pasar. Oh. Yang membedakan di pasar kalau kipas itu lebih kontinu, kebutuhannya lebih banyak, lebih besar. Sementara kalau ini bisa agak kebutuhannya di tempat-tempat khusus. Oke, kayak buat pusat oleh-oleh dan Ya, sebagainya, pusat begitu ya oleh-oleh. Kang ya. Haris, gimana Kang? Ya, ini Aman? proses aman. Oh, proses aman katanya Kang Haris. Diem kan aja 5 soalnya. menit. Iya, benar. Waktu Anda tinggal Ini sebenarnya kita yang disuruh buat. Tapi ya karena kendala apa? Kendala Nah, yang sama nggak nih. mau mereka juga. ada alat tajamnya juga bahaya. Betul. Jadi Bahaya, ini bahaya. memang diperuntukkan bagi orang-orang Profesional. yang profesional yang sudah terlatih begitu. Nah, ini udah jadi nih. Ya, ini baru iya. 70%. 70% ini masih bisa tenggelam lah ya kalau Ya, bisa nanti ke kita laut. kasih layar lagi. Oh, kasih layar lagi. Oke. Oh tapi ini udah jadi nih kayak Iya. gini ya. Bang. Oh ini Kurang lebihnya kayak gitu. layarnya tadi yang udah dibentuk ya Kang ya? Ya, Wah, sabar juga nih bikinnya. lumayan. Oke, nah biasanya selain gantungan kunci terus beragam ini, buat teman-teman atau anggota baru yang baru banget bergabung sama komunitas, apa sih yang harus diajarkan pertama kali? Apakah pengenalan bambu dulu atau seperti apa Kang Yadi? Iya. Proses di awal itu tetap pengenalan di jenis bambu dulu. Oke, biar Jenis dia bahan tahu baku. gitu ya. Terus kalau ini juga bagi kita sebetulnya yang susah itu bukan pembuatan produk, Apa tuh? tapi menyiapkan bahan bakunya. Seperti treatment awal. Oh, treatment awal itu ya. Itu yang paling Oke. susah itu. Pokoknya Karena makan waktu ya Kang? sebelum dibentuk berarti harus itu tadi proses yang Kita harus menilai dulu pertama usia si bambu. Terus kadang kan di treatment juga selain dari menggunakan kimia atau sistem perendaman, kita juga harus tahu usia bambu. Kadang ada jam tebang, ada bulan tebang, ada hari tebang gitu. Oh, Untuk mengawetkan si bambu itu bambunya sendiri. itu. Wah, Oke. rumit juga ya pembuatannya. Benar-benar harus Karena sabar. kalau kadar bambu, kalau posisi si bambu masih muda atau kadar airnya di bambu itu tinggi, hasil kerajinannya pun akan cepat rusak. Oke. Nah, yang menarik juga di pengrajin-pengrajin ini kan juga pasti ada kegiatan rutin ya Kang ya? Iya. Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda. Saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan tetaplah bersama kami.